Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika, masih di mata kuliah statika. Mari kita lanjutkan untuk gaya dalam pada kasus balok Gerber. Berikut adalah outline dari presentasinya. Kita masih di balok Gerber. Untuk kasus kali ini kita masuk ke balok Gerber di mana kasus kedua beban bekerja pada secondary beam-nya atau balok anaknya. Jadi kita lihat beban yang bekerja kebetulan beban terbagi merata Q1 10 kN per meter lari di sepanjang secondary beam-nya. Jadi kalau kita pecah secondary beam-nya menjadi seperti ini, kita punya reaksi perletakan VC dan VS. Bagaimana saya tahu besarnya adalah 30 kN karena kan ini 10 dikalikan 6, 60, dan kalau dia beban terbagi merata yang uniform atau yang bentuknya persegi panjang, otomatis terbagi dua di ujung-ujung perletakannya, gitu ya. 30 kN, 30 kN. Lalu VS yang di sebelah di titik S ini turun ke bawah, arahnya jadi berubah. Yang tadi ke atas jadi ke bawah, menjadi sebuah aksi di balok induknya. Sebagaimana kita ketahui karena dia menjadi aksi begini, maka reaksi di VA pun jadi ke bawah, VB ke atas. Coba teman-teman uraikan bagaimana perhitungan bisa diperoleh VA-nya 10 kN dan VB-nya 40 kN. Oke, dicoba ya. Tolong koreksi ke saya kalau misalkan ada kesalahan. Silahkan di kolom komentar video ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada perhitungan gaya-gaya dalamnya. Seperti biasa, kita mulai dulu dari penentuan jumlah intervalnya. Jumlah interval selalu dibatasi oleh gaya yang bekerja, reaksi perletakan atau adanya perletakan, dan yang terakhir adalah Gerber pada struktur Gerber seperti ini, balok Gerber seperti ini. Jadi dengan demikian kita peroleh ada satu, di sini udah ada ya, 1, 2, 3. Ada 3 interval yang perlu kita tinjau dalam kasus balok Gerber ini. Dengan demikian, interval yang pertama, X dari 0 sampai dengan 6 meter, lihat ke kiri. Untuk yang interval kedua, lihat ke kiri juga. Kenapa nggak lihat ke kanan? Sebenarnya bisa saja kalau teman-teman lihat ke kanan, tetapi di sini perlu kita tinjau sampai dengan ke balok anaknya, gitu ya. Dan yang terakhir, interval ketiga, sampai X2, 0 sampai dengan 6, kita lihat ke kanan di sini. Oke, mari kita lihat satu persatu. Jangan lupa perjanjian tandanya. Interval pertama 0 sampai dengan 6, lihat ke kiri yang ini. Interval kedua 0 sampai dengan 2 meter, lihat ke kiri yang ini. Dari yang pertama NX, kita lihat dia itu sampai dengan sini, kita lihat ke kiri ya, gitu. Apa yang kita temukan? N-nya adalah 0 karena tidak ada gaya normal yang bekerja atau gaya yang sejajar dengan sumbu batang. V-nya adalah minus VA karena VA-nya ke bawah jadi minus 10. Sementara momennya adalah minus 10 kalikan dengan X. Oke, mudah ya masih ini. Lalu setelah itu untuk interval yang kedua, mari kita lihat interval yang kedua ini. Kita tinjauannya sini sampai dengan ke ujung gitu ya, sampai dengan ke ujung sana. Kita lihat, mungkin ini biar lebih mudah kita hapuskan. Gaya dalamnya jangan lupa tadi tabulasinya ditampilkan. Dan kita lihat untuk yang kedua ini NX1 adalah 0 gitu ya. Karena tidak ada gaya yang sejajar sumbu balok. VX1-nya kita lihat sampai ke ujung. Ya, VX1-nya kita lihat sampai dengan ke ujung. Jadi dengan demikian ada minus 10 plus VB, 40. Jadi diperoleh 30 ya, hasilnya konstanta. Lalu momennya adalah minus VA dikalikan dengan 6 plus X1 plus VB dikalikan dengan X1. Oke, X1 plus 6 karena kita tinjauannya nolnya dari B nih ke sana gitu. Jadi VB dikalikan dengan X1, VA-nya X1 plus 6. Jangan lupa plus 6-nya. Oke, itu kadang-kadang suka kita lupa. Dari situ kita peroleh persamaannya seperti ini. Kita buat tabulasinya, diperolehlah gaya-gayanya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke interval yang ketiga, yaitu 0 sampai dengan 6, lihat ke kanan. Berarti yang ini nih, teman-teman. Oke, ini lihat sampai dengan ke kanan. Dia titik tinjaunya ini. Jadi kita lihat normalnya adalah NX2, dia tidak ada gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya. Jadi dia 0. Lintang X2-nya ada 10 kalikan dengan X2,
dia positif karena arah ke bawah dia positif gitu ya. Dikurangin 30, kurangin VC. Jadi seperti ini persamaannya. Lalu untuk momennya jangan lupa VC kalikan dengan X2. Jadi 30 kali X2 dikurangin 10 dikalikan dengan X2. Ingat 10 kalikan dengan X2 itu di tengah-tengah. Dari sini ke sini setengah X2. Dikalikan setengah X2. Jadi diperoleh 5X2 kuadrat karena arahnya searah jarum jam. Sementara dia positifnya berlawanan jarum jam. Jadi dia tandanya negatif di sini. Kita peroleh persamaannya seperti ini. Lalu kita buat tabulasinya. Normalnya 0, momennya juga 0. Jadi jangan lupa kita tinjau nilai maksimum di momennya. Kita cari nilai maksimum di momennya. Diturunkan lalu disama dengankan 0. Kita peroleh X2-nya adalah 3. Kita substitusi X sama dengan 3, X2 sama dengan 3. Diperoleh momennya adalah 45 kN/m. Ya, selanjutnya kita gambarkan gaya-gaya dalam yang sudah kita peroleh tadi. Kita tulis kembali tabulasinya. Jangan lupa juga persamaan-persamaan yang kita peroleh sebelumnya. Jadi di sini akan kita peroleh besarnya gaya dalam normal adalah 0. Jadi kita gambarkan dari gaya dalam normal 0 semua di sepanjang bentang. Sementara untuk gaya dalam lintangnya ini minus 10, minus 10. Di interval 1, minus 10 ke bawah, negatif. Interval 2-nya 30, 30. Ya, coba kalian ikuti. 10, 30 gitu. Lalu di ininya adalah 30 di X26-nya. X2 sama dengan 0-nya dia minus 30. Nah, teman-teman coba lihat. Ini turun 10. Turun dia 10. Dari 10 naik 40. Jadi minus 10 plus 40. Jadi plus 30. 30 tambah 10-nya ini jadi 40 kan. Lalu dia terus sama-sama. Lalu dia gradually berkurang. Sampai dengan dia ketemu VC 30 kN naik ke atas. Di sini adalah nilai maksimumnya pada saat X2 sama dengan 3. Lalu kita gambarkan untuk momennya. Yang pertama ini 0, minus 60. Lalu minus 60 ke 0 lagi. Gitu ya. Minus tandanya. Lihat, tandanya negatif. Lalu di sisi sini dia maksimum di 45 kN/m di X2 sama dengan 3 meter di sini. Jadi kita peroleh gambarnya di sini adalah lengkung karena dia kuadratik gitu. Sementara di interval ini dia garis lurus sesuai dengan persamaannya. Untuk lintangnya di sini adalah konstanta dia garis lurus dan lintang di interval yang ketiga dia persamaan garis yang mengalami perubahan tanda minus jadi plus sehingga ada nilai positifnya di momen di area tersebut atau di interval tersebut. Jadi dengan demikian bisa kita peroleh berikut adalah gaya dalam N, V, dan M untuk kasus balok Gerber di mana beban hanya bekerja di Gerber tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dengan beban yang hanya bekerja di Gerber, gaya-gaya dalamnya juga ada di balok induknya atau di primary structure atau primary beam-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya di video sebelumnya hanya di balok induk saja. Jadi gaya dalamnya hanya di balok induk, sementara yang sekarang di balok anak, gaya dalam itu ada di balok anak dan juga ada di balok induknya. Seperti itu. Berikut adalah referensi buku-buku yang bisa teman-teman baca. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.